1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar.
yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Siapa yang percaya bahwa di setiap dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang besar, amin. Amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Namanya Tuhanku benar.
bersyukur Tuhan untuk hari yang indah buat setiap kami. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, ketika pujian dinaikkan, Roh Kudus bekerja buat setiap kami. Ketika penyembahan boleh dinaikkan Tuhan, mujizat Tuhan sedang terjadi buat umat-umatnya. Huralabaya shikarabaya takarabaya shandaranaba. Mari saudara-saudara, saat ini saya undang untuk setiap kita, sama-sama kita mempersiapkan hati kita yang terbaik hari ini. Mari sama-sama buka hatimu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup berperkara dalam kehidupan kami. Engkau membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Banyak pertolongan Tuhan yang ajaib Engkau sedang kerjakan hari-hari ini. Buat setiap kami, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Bapa. Mari sama-sama angkat syukur-Mu. Angkat ucapan terima kasih-Mu. Karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupanku saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Kami datang saat ini bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa pergumulan kami Tuhan. Kami bawa masalah kami. Kami bawa kesusahan kami saat ini Bapa. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam tangan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Mari terus angkat sembah-Mu, angkat ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Kami datang Tuhan saat ini. Kami mau tunduk di kaki salib-Mu. Bawa setiap hidup kami, bawa hati kami Tuhan. Mari terus senangkan Dia lewat ucapan syukur-Mu saat ini. Kami mau lewati setiap hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau Yesus. Pegang tangan setiap kami Tuhan. Kami gak sanggup Tuhan berjalan tanpa Engkau ya Bapa. Mari saudara semua, Kau yang hari ini merasakan pertolongan Tuhan, mari nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Saya menaikkan pujian ini kepadanya. Katakan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menopang hidupku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Ada tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya saudara katakan, setiap janji-Mu Tuhan kami simpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Takkan lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menopang
ada. Ini iman kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Lewati setiap masalah, tetes air mata dalam hidupku. Katakan janjimu menopang hidupku. Janjimu menopang. Sebab kasih-Mu yang menuntun langkah setiap kami Tuhan. Dalam
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak untuk setiap kita mengangkat kedua tangan kita. Angkatlah wajahmu kepada Tuhan. Mari sama-sama saudara, saya undang untuk setiap kita. Sama-sama kita mau mengingat betapa banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang sanggup menolongmu di hari yang lalu. Dia juga Allah yang sanggup menolongmu di masa-masa sekarang ini. Mesti kalau dilihat keadaannya boleh sulit saudara, tapi saya percaya saat ini Tuhan mau bergerak, Tuhan mau menolongmu, Tuhan mau melakukan pekerjaannya dalam kehidupanmu, dan engkau melakukan bagianmu dalam kehidupanmu. Shikaralabaya takaralabaya syandaralaba. Kami buka tangan kami Tuhan, kami berserah ya Tuhan. Walau kami gak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di hari esok, tapi kami punya Allah yang sanggup. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Yesus Kristus namanya. Huralabaya shikaralaba. Mari angkat pujian ini dengan segenap iman menyatakan. Terima kasih buat kasih setiamu. Sebab penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu ucapan syukur kami Tuhan saat ini ya Bapa. Lebih lagi nyatakan terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan, nyatakan terima kasih. Kurang panjang Tuhan untuk menolong setiap kami. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berterima. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. Janji-Mu tak pernah. Amin. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu ya Tuhan yang luar biasa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbana syandaralaba. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan saat ini pertolongan Tuhan turun buat setiap kami.
terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sukacita bagi saya boleh bersama-sama dengan jemaat sekalian beribadah dan memuliakan Tuhan di hari yang diberkati Tuhan ini. Bahkan satu kehormatan buat saya boleh menyampaikan pesan firman Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pastor Christian Tamtama, dan seluruh pengurus yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati bersama, kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan buat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena itu dalam persekutuan kami pada saat ini, dalam ibadah kami pada saat ini, kami membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami dibuat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dan kami dimampukan untuk siap melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam kitab 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perikop ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kita tahu bahwa ia adalah salah satu murid Kristus yang memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mengiring Tuhan. Ia hendak menyimpulkan bahwa pengalaman beriman kepada Kristus, mengiring Kristus dan menantikan ia datang kembali, itu merupakan pengalaman yang tidak mudah seperti yang bisa dikatakan. Kita tahu juga bahwa Petrus pernah menyangkal Kristus bahkan. Dan pada kesempatan ini, ia menasehatkan kita dan juga ia mau meneguhkan kita bahwa pengalaman beriman kepada Kristus, pengalaman mengiring Kristus, pengalaman untuk menantikan kedatangan Kristus itu sama seperti kita berada di malam yang gelap dan menantikan dia sampai fajar menyingsing bagi kita. Itu sebabnya tema pada pembahasan atau tema pada khotbah kita pada kali ini adalah menanti sampai fajar menyingsing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mengajak kita untuk memahami tentang waktu di dalam Alkitab melalui latar belakang tradisi khususnya. Waktu satu hari itu adalah 24 jam dan biasanya satu hari itu dibagi dua, yaitu siang dan malam. Baik siang maupun malam itu juga dibagi dalam 4 periode saudara. Khusus untuk malam, maka periode pertama itu dimulai pukul 18 sampai pukul 21 malam. Periode yang kedua dimulai pukul 21 sampai pukul 24. Periode yang ketiga dimulai pukul 24 sampai pukul 3. Dan periode yang terakhir, yaitu periode yang keempat, itu dimulai pukul 3 sampai dengan pukul 6 pagi. Tentu saja ini hanya persoalan waktu, tetapi kita bisa belajar sebab Alkitab akan menyingkapkan peristiwa-peristiwa dan pelajaran-pelajaran penting serta menarik untuk kita temukan saudara. Dari 4 periode di waktu malam, maka periode yang cukup penting dan krusial itu adalah periode yang keempat, yaitu pada pukul 3 sampai pukul 6 pagi saudara. Alkitab mencatat ada beberapa peristiwa-peristiwa yang penting yang bisa kita temukan. Yang pertama ketika Yakub bergelut dengan Tuhan. Kita tahu ini merupakan peristiwa yang penting buat Yakub.
sebab Tuhan mengubah ia atau mengubah identitasnya, namanya dari Yakub menjadi Israel. Yang kedua, ketika kita juga bisa melihat peristiwa Petrus sendiri ketika ia berjalan di atas air. Yang ketiga, ketika Musa memimpin bangsa Israel untuk melewati Laut Teberau, itu dimulai atau itu dilaksanakan atau itu terjadi pada periode yang keempat di waktu malam. Yang keempat, peristiwa di mana Gideon mengalahkan orang-orang Midian, khususnya ia menghancurkan berhala-berhala orang Midian, itu pun terjadi pada periode yang keempat di waktu malam. Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Itu pun terjadi pada periode yang keempat atau antara jam 3 sampai jam 6 pagi, saudara. Yang keenam, Alkitab juga mencatat tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus saat malaikat menghampiri para gembala di padang Efrata dan menyampaikan kabar sukacita lahirnya juru selamat. Dan yang ketujuh, ketika hari kebangkitan Tuhan, pada saat Maria mengunjungi kubur yang kosong, ia melihat mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Dan ini juga terjadi pada periode yang keempat di waktu malam, yaitu antara jam 3 sampai dengan jam 6 pagi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk menarik pelajaran dan pengalaman yang berharga dari Rasul Petrus yang tercatat di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Keterangan waktu dari peristiwa ini adalah kira-kira jam 3 malam. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kira-kira jam 3 malam. Tetapi kalau kita mempelajari atau melihat di dalam kitab terjemahan bahasa Inggris, khususnya Alkitab versi King James atau New King James, keterangan waktu di sana dinyatakan bukan kira-kira jam 3 malam, yaitu periode yang keempat atau the fourth watch, saudara. Dan ini menjelaskan tentang periode waktu yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita ada saatnya kita memasuki atau menjalani kehidupan di masa-masa yang gelap di dalam kehidupan kita. Seperti ketika kita menjalani kehidupan di malam hari. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebab kitab Mazmur pasal 105 ayat 28 pernah mengatakan begini, dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tuhan yang mengirimkan kegelapan, sehingga hari menjadi gelap, sehingga situasi menjadi gelap. Kita harus memahami bahwa Tuhan kita, Ia adalah Tuhan yang menciptakan baik siang maupun malam, saudara. Dan ini merupakan sebuah hukum atau ketentuan buat setiap kita yang hidup di bawah kolong langit ini. Selalu ada waktu buat kita menjalani kehidupan di siang hari, dan juga selalu ada waktu di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan di malam hari yang gelap. Itu sebabnya kita bisa mengerti bahwa cara Tuhan menyertai kita di siang hari itu berbeda dengan cara Tuhan menyertai kita di malam hari. Oleh sebab itu kita bisa menemukan bahwa biasanya kalau kita diperhadapkan atau menjalani kehidupan di malam hari, ada kalanya Tuhan mau kita terbangun dan terjaga, saudara. Karena ada maksud Tuhan tentunya. Paling tidak Tuhan sedang melatih kita atau Tuhan sedang mempersiapkan diri kita kepada sesuatu yang penting. Banyak hal bisa terjadi di waktu malam, saudara. Banyak hal bisa terjadi tidak kita duga-duga di waktu malam. Bahkan kita bisa mengerti bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa yang menakutkan juga terjadi di waktu malam. Karena itu kita akan melihat ada pelajaran-pelajaran penting dan berharga melalui pembahasan kita kali ini. Kita lanjut, saudara. Kita tahu bahwa bagi sebagian besar orang masa pandemi ini atau 1 tahun belakangan ini merupakan masa-masa yang sulit. Ada orang yang menyebutkan ini sebagai masa-masa ketidakpastian. Ada orang juga yang menyebut sebagai ini merupakan masa-masa berjalan dalam lembah kekelaman. Ada orang yang menyebutkan ini sebagai masa-masa berjalan di dalam kegelapan, saudara. Dan tentunya kita bisa menguji hal ini. Tetapi faktanya adalah
memang selama 1 tahun ini ada banyak orang yang begitu luar biasa menghadapi tekanan dan kesulitan yang besar. Oleh sebab itu kita bisa mengetahui ini sama seperti kita menghadapi situasi yang gelap di dalam kehidupan kita. Ada kesulitan bagi kita untuk memprediksi apa yang bisa terjadi di waktu yang jauh ke depan. Ada banyak ramalan, ada banyak ada banyak nubuatan bahkan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan bahkan keliru dan itu tidak terjadi. Seakan-akan kita sepertinya tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan, kita tidak bisa melihat petunjuk Tuhan, dan ini seperti gambaran seperti yang terjadi oleh Petrus dan murid-muridnya. Mereka ada dalam keadaan yang gelap, lalu kemudian mereka diombang-ambingkan perahunya dengan angin sakal, dan ini juga seperti gambaran kehidupan kita 1 tahun belakangan ini, saudara. Pandemi, krisis yang kita alami sepertinya membuat kita itu berada di malam yang gelap. Karena itu kita akan belajar apa yang harus kita lakukan untuk menanti Tuhan, untuk menjalani kehidupan di malam hari, khususnya pada periode yang keempat di jam malam ini, yaitu pukul 3 sampai pukul 6 pagi ini, saudara. Yang pertama, Tuhan mau agar kita itu terjaga, melihat atau membuka mata kita, saudara. Ini penting, karena murid-murid berkata apa? Itu hantu, itu hantu. Dan ini kenyataannya. Sepertinya memang keadaan sekarang itu membuat seseorang bisa sulit menentukan apakah ini dari Tuhan atau ini hantu, saudara. Tetapi yang luar biasa, Tuhan tetap hadir. Bahkan di saat-saat yang gelap, menurut cerita yang kita baca, Kristus datang dan menghampiri mereka. Bahkan Kristus berkata, "Ini aku, tenanglah, jangan takut." Kita tahu bahwa di keadaan yang gelap ini membuat kita itu sulit untuk melihat. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ini menjelaskan bahwa firman Tuhan itu harus kita gunakan atau dapat kita gunakan justru pada waktu malam, saudara. Karena yang namanya pelita itu apinya tidak besar. Dan ketika kita membawa pelita, berarti kita sedang berada di dalam situasi yang gelap. Kalau kita berjalan di siang hari, maka sinar matahari itu sudah cukup untuk menerangi bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, benarlah kata firman Tuhan, dan ini juga yang menjadi kesaksian banyak orang. Kalau ada orang yang masih bisa menjalani kehidupan di masa-masa yang sulit ini, kalau ada di antara mereka yang masih mengalami mujizat, kalau ada di antara mereka yang masih bisa menghadapi situasi yang berat yang ada di dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena ada yang dipanggil oleh Tuhan, karena ada krisis ekonomi dan lain sebagainya, akhirnya mereka bisa berkata, semua itu bisa saya jalani, itu karena ada firman Tuhan yang menerangi kehidupan saya. Dan saya percaya ini juga yang menjadi kesaksian kita. Oleh sebab itu, di dalam suasana yang gelap, berbeda, pelita yang kita pegang, terangnya hanya bisa menerangi sekitar 1-2 meter di depan, saudara. Pelita itu tidak sanggup melihat jauh ke depan seperti lampu sorot yang besar atau seperti matahari yang menerangi bumi. Itu sebabnya kita punya kemampuan yang terbatas. Dan karena itu Tuhan mau kita waspada. Tuhan mau kita berjaga-jaga. Tuhan mau kita tetap membuka mata, saudara. Kenapa? Karena ada saatnya justru Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa seperti itu supaya kita justru semakin berjaga-jaga. Sudah berkali-kali Alkitab menasihatkan kita, saudara, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita siap siaga, supaya kita tidak tertidur. Dan memang tidak mungkin, bayangkan ketika murid-murid ada di perahu yang diombang-ambingkan dengan angin sakal, sulit bagi mereka untuk bisa tertidur. Kenapa? Karena badai bisa menenggelamkan mereka. Itu sebabnya situasi ini membuat kita harus tetap melihat dan membuka mata kita supaya kita bisa melihat mana Tuhan dan mana yang bukan Tuhan, supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang harus kita lakukan? Yang dikehendaki Tuhan adalah Tuhan mau supaya kita tetap peka, saudara. Ketika kita berada di dalam situasi yang gelap, kita tidak bisa lagi mengandalkan penglihatan kita karena minimnya cahaya tentunya. Itulah sebabnya kita mengandalkan telinga kita, saudara. Dan di dalam situasi yang gelap yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita harus melatih pendengaran kita.
Itulah yang disebut dengan memiliki kepekaan roh, saudara. Kita mengetahui peristiwa atau cerita yang terjadi terhadap Samuel ketika ia masih muda. Alkitab mencatat bahwa Samuel sedang tidur di bait Allah dekat tabut Tuhan. Lalu kemudian ia mendengar suara yang memanggil Samuel, Samuel. Lalu kemudian ia pergi kepada Eli atau Imam Eli dan bertanya, "Bapa, engkau memanggil aku?" Lalu kemudian Eli bilang, "Aku tidak memanggil engkau." Berapa kali dipanggil, saudara? 4 kali dipanggil. Pada kali yang ketiga ketika ia datang kepada Eli, Eli berkata bahwa itu Tuhan yang memanggil. "Jika engkau mendengarkan kembali suaranya, berkatalah, 'Ya Bapa, aku siap untuk mendengarkannya.'" Ini terjadi pada waktu malam, saudara, ketika ia tertidur. Itulah sebabnya pada waktu malam ada saatnya Tuhan membangunkan kita supaya kita terjaga. Pernahkah saudara lagi tidur nyenyak lalu kemudian terbangun dan saudara merasakan atau saudara meyakini ini Tuhan yang membangunkan saudara? Saya memiliki pengalaman yang cukup sering, saudara. Tuhan membangunkan kira-kira jam 3, jam 4 pagi gitu. Lalu kemudian Tuhan menuntun saya untuk membuka Alkitab dan saya menemukan berkat Tuhan luar biasa. Tuhan sering berbicara kepada saya. Saya menemukan suara Tuhan, saya mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab ketika Tuhan menuntun saya untuk membukanya. Itulah sebabnya, saudara, ada saatnya Tuhan membangunkan kita di tengah malam. Kenapa? Karena Tuhan ingin melatih pendengaran kita. Cara Tuhan berbicara di siang hari biasanya itu dengan tegas, dengan lugas gitu. Tetapi biasanya di malam hari Tuhan tuh berbicara dengan lembut kepada kita. Karena biasanya ada banyak orang justru nggak bisa mendengarkan ketika diteriakin, saudara. Bayangin, kalau seorang suami bilang sama istrinya dengan kata-kata yang nyaring, dia berkata, "Aku sayang kamu, I love you," gitu ya kan. Dengan suara yang keras biasanya nggak didengar sama istri. Bahkan itu menjadi sesuatu yang mengganggu atau annoying gitu ya kan. Tetapi coba suami bicara dengan lembut di telinga istri, berkata, "Aku sayang sama kamu," itu pasti didengarkan. Itulah sebabnya pada situasi malam, Tuhan mau melatih kita untuk memiliki kepekaan mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di saat-saat seperti ini Tuhan ingin memberikan instruksi yang penting buat setiap saudara. Saya bukan tidak percaya kepada nubuatan, tetapi izinkan saudara menguji tentang semua nubuatan. Dan saya percaya waktu khusus saudara ada dalam hadirat Tuhan di saat-saat hening, di saat-saat teduh saudara. Ketika saudara membuka Alkitab, saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita, menuntun kita, dan memberikan instruksi atau pesan yang penting yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita di masa yang sulit ini. Kita juga mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu sering banget Ia pergi berdoa pada hari masih gelap. Kita juga pernah tentunya melihat catatan Alkitab tentang Daud yang berulang kali ia berkata, "Aku mau membangunkan fajar, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur." Daud berkata kepada dirinya, "Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah wahai gambus dan kecapi. Aku mau bermazmur bagi Tuhan, aku mau membangunkan fajar." Inilah saat dimana kita memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, saudara. Kita punya banyak waktu sekarang untuk bisa memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena itu, di saat-saat seperti malam hari, membuat kita bisa tetap menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, Tuhan mau kita bertindak dan bergumul. Kalau kita belajar dari peristiwa yang tadi telah kita bahas bersama-sama, bahwa yang terjadi dengan Musa, Tuhan perintahkan Musa pada waktu hari masih gelap untuk membawa bangsa Israel melewati Laut Teberau, saudara. Alkitab juga mencatat Gideon diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan berhala-berhala orang Midian itu pada saat hari masih gelap. Alkitab juga mencatat ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan di sebuah tempat yang bernama Yabok, ia bergelut dengan Tuhan di malam hari yang gelap sampai pada fajar menyingsing. Dan ini memberikan sebuah pelajaran yang menarik dan berharga bagi kita, bahwa ada saatnya Tuhan mengizinkan kita melewati situasi yang gelap dan tetap bertindak dan bergumul, saudara. Tuhan mau supaya kita bahkan meninggalkan lokasi yang salah dan berpindah ke lokasi yang benar, saudara. Ada saatnya Tuhan memerintahkan kita bergerak pada malam hari agar kita meninggalkan lokasi yang salah di dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau menempatkan kita di lokasi
lokasi yang benar. Ini juga merupakan gambaran bahwa di situasi malam ini merupakan saat yang tepat bagi kita untuk meninggalkan segala posisi, segala kelakuan, perbuatan-perbuatan kita yang salah, perbuatan-perbuatan kita yang gelap, supaya kita tinggalkan dan kita berpindah ke sebuah lokasi yang baru untuk melihat saat fajar menyingsing, Tuhan sudah menempatkan kita di tempat yang baru dan berbeda, saudara. Nah, saudara, menarik juga, Tuhan pernah menyampaikan 2 perumpamaan yang penting tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ini menceritakan di mana para gadis ini sedang menantikan mempelai pria datang. Matius 25 ayat 5-7 menceritakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ini merupakan keadaan yang genting, saudara. Kenapa? Karena ada peristiwa yang tidak diduga-duga bisa terjadi. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah perumpamaan yang bisa kita tarik pelajaran pentingnya, yaitu perumpamaan tentang penabur benih. Di dalam Matius 13 ayat 24-30, saya akan bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik. Sebab justru pada waktu malam ada peristiwa yang genting, yang tidak terduga-duga, bahkan sebuah peristiwa yang berbahaya. Karena melalui perumpamaan ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, pada waktu malam iblis atau musuh sedang bekerja, saudara. Itulah sebabnya penting kita untuk berjaga-jaga. Penting kita untuk memiliki kepekaan dan bertindak serta bergumul. Mengapa? Karena kita tahu bahwa iblis sedang berupaya untuk menaburkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu merupakan selengkap senjata Allah. Firman Tuhan itulah yang dapat menghancurkan segala pekerjaan iblis. Tuhan mau kita tetap bergumul. Tuhan mau kita tetap bertindak di situasi yang malam ketika terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang keempat, saudara, Tuhan mau kita menanti dengan bergantung dan percaya sampai fajar menyingsing. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang disebut dengan beriman. Inilah yang disebut dengan melihat atau menanti dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan mau kita menantinya sampai fajar menyingsing. Sebab kita tahu bahwa fajar akan menyingsing. Keadaan atau periode yang keempat di malam hari itu merupakan periode transisi dari malam yang sangat kelam menuju pada situasi di mana fajar akan menyingsing, saudara. Alkitab berkata, sebab dari dalam gelap akan terbit terang Tuhan yang ajaib. Kita tahu bahwa fajar akan menyingsing. Rasul Petrus mengatakan bahwa bintang timur akan terbit bersinar di dalam hati kita. Kita tahu bahwa inilah saatnya di mana Kristus ditinggikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja melewati peristiwa Jumat Agung. Salah satu peristiwa yang tercatat ketika Kristus ada di atas kayu salib menyerahkan nyawanya, yaitu sebelumnya ia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan dan teriakan Tuhan Yesus ini juga tercatat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar. Mazmur Daud,
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan kita bisa memahami bahwa perkataan Kristus di atas kayu salib ini bukanlah perkataan putus asa, saudara. Perkataan Yesus di atas kayu salib ini merupakan perkataan pengharapan, saudara. Sebab kita tahu bahwa Kristus itu mengalami situasi yang sama. Kristus harus mengambil penderitaan yang harus ia jalani sampai ia ada di atas kayu salib. Dan ini bagaikan keadaan malam yang gelap dan kelam, saudara. Ini bagaikan ia berjalan di dalam lembah kekelaman. Jadi mengapa kita diizinkan Tuhan untuk melewati situasi seperti itu? Karena Kristus pun juga sudah mengalami situasi yang sama, saudara. Tetapi kita tahu selanjutnya, fajar menyingsing. Kita tahu selanjutnya pada hari yang ketiga, Kristus bangkit dari antara orang mati. Kristus menang, saudara. Kristuslah bintang timur itu. Kristus itulah fajar yang menyingsing. Kristus itulah satu-satunya pengharapan kita. Kristus itulah yang akan membuat kita teguh untuk melewati malam yang gelap. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan akan membawa kita melihat fajar yang menyingsing, saudara. Ini kabar baik bagi kita. Di dalam Yohanes 12 ayat 46, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah datang ke dunia ini sebagai terang. Tuhan tidak menghendaki agar kita tetap tinggal di dalam gelap untuk selama-lamanya. Tuhan mau membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itulah sebabnya kita disebut sebagai gereja, yang artinya kita dibawa keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, agar kita bisa bersinar dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena itu, saudara, ini pesan yang saya percaya penting buat kita. Saudara yang sedang bergumul, saudara yang sedang mengalami tekanan yang luar biasa, saudara yang sedang mengalami duka cita yang sangat mendalam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ini merupakan situasi yang harus engkau jalani, anggaplah ini sebagai situasi di mana kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Tetapi pesan Tuhan penting buat kita. Yang pertama, Tuhan mau kita bisa melihat di dalam kegelapan. Tuhan mau kita waspada. Tuhan mau kita memiliki kepekaan rohani. Tuhan tetap mau kita tetap bertindak dan bergumul. Tuhan mau kita tetap melihat dengan iman, bergantung dan percaya kepadanya. Menantinya sampai fajar menyingsing. Saya percaya tidak lama lagi kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan memulihkan segala sesuatu. Karena kita tahu bahwa tidak untuk selama-lamanya kita tinggal di dalam kegelapan. Hari akan berganti. Rahmat Tuhan akan tersedia baru di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Doa saya buat setiap saudara tentunya, agar setiap saudara mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan kembali, diteguhkan kembali. Seperti Petrus yang menasihatkan sekaligus meneguhkan kita dari perikop yang kita baca ini. Agar kita tetap menanti Tuhan seperti ketika kita berada di malam yang gelap menuju sampai fajar menyingsing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mendengarkan pesan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus agar kami memiliki kemampuan dan pertolongan dari Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang sulit yang harus kami jalani. Buat setiap mereka yang mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit. Buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ini mungkin bergumul dengan masalah-masalah kesehatan, dengan masalah keluarga, dengan masalah ekonomi, atau mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami duka cita yang mendalam. Tuhan, biarlah mereka kuat dan dimampukan untuk menjalani hari-hari mereka. Dan buatlah iman pengharapan mereka semakin teguh, sehingga kami boleh bersama-sama menanti Tuhan sampai fajar menyingsing, sampai tiba waktunya Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan bagi setiap kami. Karena itu ya Tuhan, berkati, teguhkan setiap jemaat Tuhan yang telah menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke perkemahanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.